Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sebastian Perdana Putra. NIM saya 422310051. Mata kuliah saya yaitu aplikasi nirkabel atau APNIR. Judul proyek saya yaitu Sistem Booking Ruangan Kampus. Lalu, mengapa saya membuat aplikasi ini? Karena di lingkungan kampus sering terjadi masalah dalam peminjaman ruangan, seperti antrian panjang untuk booking ruangan secara manual, bentrok jadwal karena tidak ada sistem yang terpusat, ketiga sulit mengetahui ketersediaan ruangan secara real time, terus proses manual yang memakan waktu dan kurang efisien. Nah, tujuan dari aplikasi saya ini yaitu memudahkan mahasiswa dan sivitas akademika mencari dan membooking ruangan, lalu memberikan informasi ketersediaan ruangan secara real time, serta mempermudah admin dalam mengelola ruangan dan booking. Nah, baik, jadi di sini tuh database saya yang ini. Nah, di sini tuh saya menggunakan MySQL sebagai database dengan 3 tabel utama, yaitu tabel user, tabel ruangan, dan tabel booking. Nah, fungsi tabel user itu menyimpan data user, admin, dan mahasiswa. Nah, seperti ini. Ada ID, username, password, nama lengkap, NIM, role, dan create ad. Yang kedua itu tabel ruangan. Tabel ruangan itu fungsinya menyimpan data ruangan yang tersedia. Terus yang ketiga itu ada tabel booking. Fungsinya menyimpan data booking ruangan. Nah, struktur folder saya yaitu ada banyak. Dari yang pertama itu kan dari ruangan kampus ya. Nah, dari ruangan kampus itu di Mindart. Nah, Mindart itu adalah entry point aplikasinya. Terus main navigation.dart ini itu navigasi utama, atau biar bisa ganti role gitu, role base. Nah, di bagian screen ini atau tampilan dari login screen dulu, ini tuh halaman login. Di sini halaman register. Lalu di home screen itu ada dashboard mahasiswa. Terus my booking ini tuh dia tuh bakal nampilin booking saya di bagian mahasiswa. Terus ada profile screen. Di situ tuh profile screen itu buat profil dan serta logout. Nah, selanjutnya di bagian admin juga ada admin dashboard untuk menampilkan halaman dashboard. Terus di sini juga bisa tambah ruangan. Di sini ada edit ruangan. Lalu di bagian service ini ada API service.dart. Ini tuh fungsinya buat koneksi API dan base URL. Lalu di bagian utils ada shared
preference itu untuk manajemen session login. Class API service berfungsi sebagai yang ini berfungsi sebagai jembatan antara Flutter dan backend PHP. Lalu base URL adalah alamat server tempat API berada. Kalau shared preference .dart ini digunakan untuk menyimpan session login, lalu data user disimpan secara lokal di HP. Di bagian login.dart itu login screen.dart itu adalah memvalidasi apakah username dan password itu diisi. Jika sukses, simpan sessionnya ke share preference. Begitupun juga dengan register ya guys. Nah, kalau home dashboard itu dia mengambil data ruangan dari API. Ini API ini. Terus mengirim data booking ke API. Data dikirim format ke JSON dan ada timeout 10 detik untuk menghindari loading tidak berakhir. Nah. Baik, jadi kita langsung saja mendemo aplikasi yang saya buat. Baik, dia lagi sedang login. Nanti itu dia bakalan muncul di sini. Nah, baik. Di sini tuh udah terun Android Studio-nya. Nah, ini tuh tampilan halaman login. Baik, jadi kita akan langsung masukkan admin. Sebelum itu kita lihat halaman registernya itu seperti ini. Ini tuh halaman registernya hanya untuk user doang ya guys, atau mahasiswa. Kita login sebagai siswa dulu. Username atau password salah ya. Nah, jadi ini tampilan dashboard mahasiswa. Di sini tuh ada pencarian ruangan, ada kategori untuk mencari ruangan. Lalu di sini tuh ada booking saya atau riwayat booking. Serta di sini ada profil. Oke, jadi kita di sini baik. Berarti kita keluar dulu sebagai admin untuk membuat ruangan tersebut. Nah, jadi di sini ada dashboard admin. Ini lab yang tadi. Coba kita tambahkan ruangannya. Contoh, masukkan nama lab 2.
kapasitas 20 untuk seminar. Nah, karena saya lupa mengasih gambar, jadi gak apa-apa, karena saya juga gambarnya itu belum ada, hanya ada yang seperti ini. Atau kita samain lagi aja. Ini kita hapus. Serangan. Baik, lab 2 sudah dibuat. Nah, sekarang itu kita tes bookingannya sebagai mahasiswa. Nah, baik. Di sini tampilan dashboard mahasiswa yang sebelumnya. Nah, jika tersedia ini masih bisa di booking ya, guys. Nah, di sini suruh memasukkan tujuan penggunaan ruangan. Misalnya rapat organisasi MPM. Nah, dia akan muncul booking berhasil. Jadi dia kayak akan disuruh menunggu tunggu sampai adminnya itu meng-ACC bookingan tersebut. Jadi ketika siswa sudah booking labnya atau ruangannya, itu tuh langsung muncul di halaman dashboard admin di bagian bookingnya. Nah, kalau misalnya ditolak, itu nanti muncul di siswanya juga ditolak. Kalau disetujui, itu bakalan disetujui. Oke, baik. Jadi kita ini sudah menyetujui. Coba kita masuk sebagai mahasiswa lagi. Nah, jadi di halaman booking saya ini di bagian mahasiswa, dia tuh akan muncul di sini. Kalau misalnya admin itu menolak, dia akan di sini tertulis ditolak. Karena barusan saya demonya itu disetujui, maka di sini disetujui. Dan ini masuk ya ke tampilan mahasiswa. Nah, salah ini. Baik, kesimpulan dari aplikasi saya yang sudah dicapai itu aplikasi Flutter dengan UI modern dan user friendly, lalu memakai backend REST API dengan PHP native. Nah, 3 database MySQL dengan relasi antar table. Terus autentikasi login dan register, CRUD atau create read update delete untuk ruangan admin. Lalu ada booking ruangan sebagai untuk mahasiswa. Lalu ada upload gambar untuk ruangan, pencarian dan filter ruangan, serta role based navigation admin dan mahasiswa. Nah, mungkin pengembangan selanjutnya untuk aplikasi saya itu yaitu
verifikasi email untuk aktivasi akun. Lalu yang kedua ada lupa password dengan reset link. Yang ketiga ada notifikasi push untuk konfirmasi booking. Yang keempat ada dashboard statistik untuk admin. Yang kelima ada ekspor laporan booking ke PDF atau Excel. Baik, demikian presentasi saya mengenai sistem booking ruangan kampus. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.